Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan Jumat kemarin, IHSG ditutup naik 0,74% ke angka 6.461. Di video ini, saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa-analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Di review saham hari ini, saya akan coba mereview kembali saham BBKP dan BES yang telah dianalisa pada video sebelumnya. Pada perdagangan kemarin, BBKP ditutup naik 0,54% ke harga 370. Bandar dan asing terlihat masih melakukan akumulasi pada saham ini. Kenaikan hari ini belum mengkonfirmasi BBKP telah berhasil menembus resisten di EMA 150. Untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, sebaiknya tunggu pada perdagangan hari Senin depan. Jika masih terlihat BBKP melanjutkan kenaikan, baru boleh entry. Dan untuk teman-teman yang telah membeli saham ini, sebaiknya take profit apabila Senin ini BBKP mulai turun. Berikutnya saham BES. BES pada perdagangan Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 885. Dan pada perdagangan Jumat kemarin, Bandar terlihat melakukan sedikit akumulasi. Sedangkan asing mulai mendistribusikan saham ini. Saat ini BES masih tertahan di garis resisten EMA 50. Tetapi melihat pola candle yang ada, BES masih layak untuk diamati minggu depan. Karena peluang untuk naik masih sangat besar. Trading plan masih sama seperti analisa pada video sebelumnya. Saham pertama akan dianalisa hari ini adalah saham INKP. INKP telah saya analisa minggu lalu. Saat itu saya menjelaskan INKP lebih berpeluang untuk turun menuju support di harga 10.500. Dan apabila support ini gagal bertahan, INKP akan melanjutkan penurunannya. Dan sekarang bisa kita lihat INKP gagal bertahan di atas garis support di harga 10.500 dan mulai turun saat ini. Dan sempat menyentuh harga 8.700. 2 hari terakhir ini INKP mulai naik kembali. Dan pada perdagangan Jumat kemarin ditutup naik 5% lebih ke harga 9.700. Sekarang kita akan coba analisa apakah kenaikan ini hanya kenaikan sementara atau sudah mulai rebound. Garis MACD saat ini masih mengarah ke bawah. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 5% ini. Dari data ini bisa kita lihat bandar tidak melakukan akumulasi maupun distribusi pada kenaikan 5% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini asing masih terus mendistribusikan saham ini dengan jumlah besar. Dari data yang ada saya melihat INKP masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan minggu depan. Jadi INKP masih berpeluang untuk mencoba naik menuju resistennya di harga 10.500. Tetapi untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, saran saya sebaiknya tunggu saham ini terkonfirmasi break dari resisten 10.500 baru entry. Karena dari data yang ada, kelihatannya kenaikan ini hanya akan berlangsung sementara. Dan untuk teman-teman yang telah sempat membeli saham ini di harga bawah, sudah boleh take profit apabila INKP gagal menembus resistennya minggu depan. Karena apabila gagal menembus resisten, INKP akan melanjutkan penurunannya. Jadi saat ini lebih baik amati dulu. Selanjutnya saya akan menganalisa saham UNTR. UNTR pada perdagangan Jumat kemarin ditutup turun 0,66% ke harga 26.000. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini UNTR masih gagal untuk naik menembus resisten di EMA 50.
Bisa kita perhatikan di sini, UNTR 2 minggu lalu masih terlihat gagal menembus resisten ini. Dan saat ini bergerak sideways. Garis MACD juga saat ini mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat, bandar terlihat melakukan sedikit akumulasi pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data pergerakan asing bisa kita lihat juga, asing sudah mulai masuk mengakumulasi saham ini dengan jumlah sedikit. Dari data yang ada, saya melihat UNTR masih berpeluang untuk bergerak sideways minggu depan. Dengan resisten berada di garis MA50 di sekitar harga 27.000 dan support berada sekitar harga 24.500. Sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, sebaiknya amati dulu saham UNTR. Tunggu sampai UNTR berhasil break dari resisten di MA50 baru entry, atau tunggu UNTR turun dan rebound dari garis supportnya baru entry. Saat ini amati dulu. Saham berikutnya akan dianalisa adalah saham SCMA. SMA pada perdagangan Jumat kemarin ditutup turun 2% lebih ke harga 1.745. Bisa kita perhatikan di grafik, SMA telah beberapa kali naik dan mencoba menembus resisten di MA50 dan gagal. Bisa kita lihat di sini di dua tanda ini, dua kali gagal menembus, dan saat ini SMA turun menuju support di harga 1.700. Dan dari garis trennya terlihat bahwa SMA saat ini masih bergerak sideways. Garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke bawah dan berpeluang untuk berpotongan dalam beberapa hari ke depan. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat bandar melakukan distribusi pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat asing melakukan distribusi dengan jumlah besar. Dari data yang ada, sebenarnya SMA lebih berpeluang untuk turun menuju support di harga 1.700 minggu depan. Dan apabila support 1.700 terlewati, maka SMA akan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya sekitar harga 1.600. Sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham di harga atas, sebaiknya cut loss apabila support 1.700 terlewati. Karena jika support ini terlewati, SMA akan mulai downtrend. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BJTM. BJTM pada perdagangan Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 665. Yang menariknya bisa kita lihat dari bentuk candlenya, BJTM sempat naik menuju harga 675 pada perdagangan Jumat kemarin. Dan coba kita cari tahu kenaikan itu cuma permainan bandar atau enggak. Bisa kita lihat di sini, bisa terlihat sangat jelas bandar melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Dari data pergerakan asing juga terlihat pada perdagangan Jumat kemarin asing melakukan distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Jadi bisa kita pastikan bandar sengaja menaikkan harga menuju harga 675 supaya bisa menjual di harga tinggi. Semoga teman-teman di channel ini tidak tertipu oleh pergerakan bandar hari Jumat kemarin. Ini merupakan salah satu jebakan oleh bandar. Harga sengaja dinaikkan, setelah itu bandar bisa jualan di harga tinggi. Setelah bandar selesai menjual barangnya di harga atas, harga sengaja diturunkan kembali. BJTM telah saya analisa minggu lalu. Saat itu saya menjelaskan jika BJTM gagal bertahan di atas garis support MA150 ini, BJTM akan sangat downtrend. Dan bisa kita lihat saat ini BJTM sudah sangat downtrend. Dan dari data yang kita dapat tadi, BJTM masih berpeluang untuk melanjutkan penurunan dalam beberapa hari ke depan. Kemungkinan rebound masih ada, tetapi
Jangan langsung beli saat terkonfirmasi rebound, karena bisa aja itu juga jebakan oleh bandar. Karena saat ini belum ada sentimen positif yang bisa menaikkan saham BJTM. Berikutnya saya akan menganalisa saham WSKT. WSKT pada perdagangan Jumat kemarin ditutup turun 0,51% ke harga 1940. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini WSKT telah berhasil rebound dari garis supportnya di EMA 150. Dan penurunan hari Jumat ini masih sangat wajar. Garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke atas. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat, bandar malah melakukan akumulasi pada perdagangan Jumat kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing melakukan sedikit distribusi pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data yang ada, saya melihat WSKT masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan minggu depan dan berpeluang untuk naik menuju resisten di harga 2050. Untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, boleh entry apabila pada perdagangan Senin depan WSKT terlihat naik dan terbentuk candle putih yang solid. Dan untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini masih sangat layak untuk di hold selama masih bertahan di atas garis support EMA 150. Dan apabila minggu depan resisten di harga 2050 yang terlewati, maka WSKT akan mulai uptrend. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Hoki. Hoki saat ini bergerak sideways setelah sempat turun lumayan tajam. Pada perdagangan Jumat kemarin, Hoki ditutup naik 0,84% ke harga 600. Garis MACD saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar asing pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat bandar tidak melakukan akumulasi maupun distribusi pada perdagangan Jumat kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini asing terlihat mulai masuk mengakumulasi saham ini dengan jumlah sedikit. Dari data yang ada saya melihat Hoki masih akan bergerak sideways minggu depan. Untuk teman-teman yang mau membeli saham ini masih layak diamati. Karena saat ini telah bergerak sideways. Dan apabila dalam beberapa hari ke depan Hoki berhasil naik di atas harga 625, teman-teman boleh entry. Karena sudah terkonfirmasi bahwa garis downtrendnya telah patah. Dan untuk lebih amannya sebaiknya beli saat Hoki berada di atas harga 640. Karena 640 merupakan resistennya. Tapi untuk teman-teman yang mau spekulatif buy atau trading jangka pendek, bisa beli di sekitar harga 610 sampai 20 dan jual saat mendekati harga 640 sampai 650. Tetapi saat ini sebanyak amati dulu karena Hoki masih berpeluang untuk bergerak sideways. Saham terakhir akan dianalisa hari ini adalah saham BMRI. BMRI pada perdagangan Jumat kemarin ditutup naik 2% lebih ke harga 7.100. Bisa kita perhatikan di grafik, setelah sempat turun tajam, 2 hari terakhir ini BMRI sudah mulai terlihat rebound. Dan saat ini berada dekat dengan garis resisten di EMA 150. Garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke atas dan berpeluang untuk berpotongan dalam beberapa hari ke depan. Dari data ini bisa kita lihat bandar terlihat melakukan akumulasi pada perdagangan Jumat kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing masih terlihat terus mendistribusikan saham ini. Dari data yang ada saya melihat BMRI masih berpeluang untuk mencoba menembus resisten di EMA 150 minggu depan. Untuk teman-teman yang telah mempunyai saham ini di harga bawah, sebaiknya take profit apabila BMRI gagal menembus resisten di EMA 150 minggu depan. Karena apabila gagal menembus resisten ini, BMRI akan melanjutkan penurunan kembali menuju supportnya di harga 6.600. Dan untuk teman-teman yang baru mau membeli saham ini saat ini,
Jangan dikejar untuk harga saat ini, karena saat ini harga sudah terlalu tinggi. Tunggu adanya konfirmasi saham ini berhasil break dari resisten 150 baru mulai entry. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.